Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al khaira a'marina awakhiraha wa khaira a'malina khawatimaha wa khaira ayyamina yauman nalqaka fih. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik amal kami, amal yang menjadi penutupnya. Dan jadikanlah sebaik-baik umur kami, umur yang ada di penghujungnya. Dan jadikanlah ya Allah sebaik-baik hari kami, hari ketika mana kami berjumpa bertemu kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama dimanapun Anda berada, semoga Allah sentiasa melindungi kita, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, diringankan anggota tubuh kita untuk melaksanakan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Dicampakkan rasa takut dan harap, khauf dan roja, rahab dan rogob di dalam hati sanubari kita, agar ibadah yang kita lakukan, sekecil apapun ibadah tersebut, benar-benar mencapai matlamat dan tujuan kita diperintahkannya untuk melakukannya, dan seterusnya diterima olehnya, dan diberinya ganjaran dan balasan sesuai dengan sifatnya, asy-syakur. Ya Allah, terimalah permohonan dan harapan hamba-hambamu yang sentiasa mengharapkan kasih sayang dan belas kasihan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, saudara-saudaraku seiman dan seagama, saya ucapkan pada semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal baik yang selama ini kita lakukan, lebih-lebih lagi sepanjang bulan Ramadan. Allah sudi menerimanya daripada kita dan daripada kamu semua.
Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, hari ini hari yang pertama kita meneruskan siri kajian dan tadabbur kita surah Ar-Ra'du, dan kita akan teruskan siri kajian kita. Kita masih bicara ayat yang kedua daripada surah Ar-Ra'du. Tolong dibuka Qur'annya. Pada kajian kita yang lepas, saya telah menyatakan bahwa dalam ayat kedua surah Ar-Ra'du ini, kita hendaklah menggunakan dalam memahami maksud dan makna yang terkandung dalam ayat kedua surah Ar-Ra'du ini, kita menggunakan dua pendekatan tafsir. Pertama, kita menafsirkan ayat ini dengan pendekatan akliyah, analitik, rasional, ilmiah. Dan yang keduanya, kita menafsirkan ayat ini dengan menggunakan pendekatan imaniyah. Iman tanpa ada keraguan. Mana perenggan ayat dalam ayat kedua yang cerita tentang ayat-ayat kauniyah, maka kita menafsirkannya, coba memahami maksudnya dengan menggunakan pendekatan akliyah, pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik. Sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah, perbuatan Allah, kita menafsirkannya dengan menggunakan pendekatan imaniyah. Jadi kita coba untuk sementara rehatkan akal kita dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat Allah. Kita beri ruang yang secukupnya kepada hati sanubari, tempat letaknya iman yang sebenar. Karena tentu akal pikiran kita, kemampuan berpikir kita untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan sifatul dzatiyah Allah atau sifatul fi'liyah Allah mungkin tidak cukup mampu. Jadi kita akan lebih menggunakan pendekatan imaniyah. Coba perhatikan seperti selalu dalam ayat yang kedua, perenggan pertama, Allah berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah adalah zat yang telah meninggikan, mengangkat, dan yang semakna dengannya beberapa langit dengan tanpa tiang, sebagaimana yang kamu melihatnya. Nah, ini ayat cerita tentang penciptaan. Maka penafsirannya jadi pendekatan ilmiah, saintifik, rasional, banyak menggunakan kecerdasan intelektual kita berdasarkan fakta-fakta, ilmu-ilmu,
Yang Allah ajarkan kita tentang sunnatullahnya yang memang boleh dikaji. Dan ini telah kita pelajari. Nah, sekarang masuk perenggan yang kedua, keratan ayat yang berikutnya. Di situ Allah berfirman, "Tsummastawa 'alal arsy." Nah, ini dia. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian dia Allah beristiwa di atas aras. Coba. Untuk memahami maksud ini, hendaklah kita lebih banyak menggunakan nih, pendekatan imaniah. Bukan di sini lagi. Sebab kalau kita nak gunakan logik juga tentang istiwa Allah, wah, akal kita tak mampu. Nah, di sinilah yang saya maksudkan. Tsummastawa ala as. Ini adalah kita banyak menggunakan kekuatan iman kita. Dan bila kita sudah serahkan pada hati, iman yang ada dalam hati, ya akal tidak perlu diberi ruang yang luas, yang banyak untuk coba campur tangan. Nanti malah kacau. Istiwa, apa itu istiwa? Yaliku. Istiwa'un yaliku bijalalihi wa yunasibuka. Ya, yang sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Istiwa, kita yakini ada salah satu dari sifat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuk dirinya. Paling tidak dalam Al-Quran, dalam 7 ayat. Kita akan temukan dalam Al-Quran ada 7 ayat yang cerita tentang Allah itu istiwa di atas arasnya. Ya, Mah boleh rekodkanlah sedikit 7 ayat itu. Satu, dalam surah Al-A'raf, ayat 54. Kedua, dalam surah Yunus, ayat 3. Keempat, dalam surah Ar-Ra'du yang sedang kita pelajari ini, ayat kedua. Keempat, dalam surah Toha, ayat 5. Keenam, kelima, dalam surah Al-Furqan, ayat 59. Furqan 59. Yang keenam, dalam surah As-Sajadah, ayat 4. Dan yang ketujuh, yang terakhir, ada dalam surah Al-Hadid, ayat yang keempat. So, 7 kali Allah memberitahu hambanya bahwa dia beristiwa di atas aras. Lalu apa makna istiwa di sini? Tadi saya katakan, mari kita gunakan pendekatan imannya. Pertama, saya ingin bacakan apa yang difahami oleh ulama dahulu. Tentu kita tidak mampu nak memahaminya. Apa yang kita sampaikan sekarang itu adalah pemahaman yang telah diberikan oleh ulama-ulama silam. Kita hanya menyampaikannya. Dan memang beragam pendapat mereka tentang apa maksud istiwa. Tapi secara umumnya, jamaah sekalian, ajma' as-salaf, as-sahabah, wat-tabi'un, ala ithbatin kafatin sifatillahi dzatiyah wal fi'liyah, al-waridah fil kitabi was sunnah ala haqiqatiha. Ulama salaf, kalangan sahabat, kalangan tabi'in, telah ijma' untuk menetapkan secara sempurna sifat-sifat Allah, yakni sifat dzatiyah, seperti mana Al-Hayyu yang maha hidup, itu dzatiyah itu.
Wasifat fi'liyah. Contohnya Allah Ar-Razzaq, Al-Mumit. Yang ada disebut dalam Quran dan surah Nabi dengan makna hakikinya. Dengan makna hakikinya. Kalau Allah kata begitu, ya begitulah hakikatnya. Ma'atanzihillahi ta'ala anit tamthil wa tashbih bila kaifin. Dengan menyucikan, membersihkan Allah daripada perumpamaan, penyerupaan, dan tanpa kita ketahui bagaimana ia sebenarnya. Katalah bila Allah istiwa, ya sudah, kita yakin Allah istiwa. Tanpa kita bayangkan seperti apa, tanpa kita umpamakan, tanpa kita tanyakan bagaimana ia berlaku. Ini ulama salaf dahulu. Wa ta'wil, dan tanpa ta'wil, apalagi ta'til, menafikan, tak boleh. Wa sifatud dzatiyah, ya sifatnya zat Allah lah. Ilmu, Allah mengetahui, Allah mendengar, Allah melihat, Allah hidup. Itu sifat dzatiyah. Ya memang begitulah zat Allah Subhanahu wa taala. Azaliyatun abadiyah. Ia bersifat azali dan kekal. La bidayatalah wala nihayatalah. Tak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Bainamal sifatul fi'liyah. Sementara sifat fi'liyah Allah, ya contohnya Allah mencipta, itu sifat fi'liyah. Allah memberi rezeki, Ar-Razzaq. Ada hadis bahkan Allah turun, istilahnya. Ya. Muta'alliqatun bimasyiatihi ta'ala wa qudratihi, itu bergantung kepada kehendak Allah. Maknanya bila Allah menghendaki memberi rezeki pada ya Allah E dapat rezeki. Bila Allah tidak menghendaki memberi rezeki pada ya tak dapat. Jadi Allah memberi atau tidak bergantung dengan sifat rozaknya, bergantung kehendak Allah. Sebab itu ada yang Allah bagi, ada yang tidak. Itu sifat fi'liyahnya. Sehingga kalau kita simpulkan apa yang difahami oleh ulama salaf tentang sifat-sifat fi'liyah dan juga sifat dzatiyah ini, al-ijma' ala haqiqatiha. Pertama, ulama salaf telah ijma' tentang makna hakikinya. Jadi bukan makna metaforiknya, bukan makna majasinya. Mereka yakin akan makna hakikat kalimat tersebut. Contohnya Ibnu Abdil Bar pernah berkata begini, Ahlus Sunnah Ahli Sunnah mujmi'un ala iqrari bi sifatil waridah kuliah fil Qur'an wa Sunnah. Ahli Sunnah semua telah sepakat untuk menetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Quran atau yang Nabi sebutkan dalam hadisnya. Dan mereka beriman 100% dengan apa yang Allah dan Nabi sebutkan itu. Wa hamalaha 'alal haqiqati la 'alal majaz. Ulama salah membawa makna itu, memahami kalimat itu dengan makna hakiki dan bukan makna majazi. Bukan makna kiasan, bukan makna metafor. Ibnu Khuzaimah umpamanya, dia berkata, naqalahal khalafu minas salaf. Ulama khalaf menukilkan, menerima langsung dari ulama-ulama sebelumnya salaf. Qarnan ba'da qarnin. Satu generasi kedua generasi, satu abad demi abad, satu dekad demi dekad. Begitulah cara talaki. Ala sabilis sifat lillahi ta'ala.
wal ma'rifati wal imani bihi wat taslim lima akhbarallahu ta'ala. Sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh ulama salaf, diterima oleh ulama khalaf secara talaki. Mereka mengenalinya, mereka beriman dengannya, dan mereka berserah cerahkan makna yang sebenar yang tahu hanya Allah. Mereka tidak berandai-andai, mereka tidak menggambarkannya, mereka tidak coba apalagi menyerupakannya. Terima mana hakiki, tapi hanya Allah saja yang mengetahui. Tanpa mentakwilnya, tanpa apalagi mentaktil lagi lah, tak boleh. Takwil meniadakan tidak boleh. Mentakwil saya ulama salaf tidak mau. Contoh Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal pernah berkata begini. La yazalullahu aliman mutakalliman badu fi sifatihi ghaira mahdudatin wala maklumatin. Kita Muhammad bercerita tentang sifat dzatiyah Allah dan sifat fi'liyah Allah. Allah sentiasa mengetahui. Bukan sekejap tahu, sekejap tahu. Kalau Allah menghendaki, dia mengetahui. Kalau Allah tak menghendaki, Allah tak tahu. Bukan. La yazalu. Mutakaliman yu'badu dan Allah disembah dengan sifat yang sempurna itu. Ghairu mahdurat, tanpa had. Tapi juga tanpa diketahui hakikatnya. Subhanallah. Ini dia. Jadi, ulama salaf nampaknya ambil jalan yang paling selamat, jamaah sekalian. Saya kata paling selamat karena begini contoh ya. Ketika ada orang datang nak tanya tentang Ar-Rahman alal arsyistawa atau tentang istiwa Allah lah. Datang pada seorang ulama yang terkenal, hebat, namanya Malik bin Anas, Imam Malik maksudnya. Dan juga menemui seorang ulama, terkenal juga pada masa itu, namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Dia tanya, Tuan, hai Tuan Syekh Malik bin Anas, Tuan Syekh, hai Tuan Rabi'ah, lalu dia tanya, Allah berfirman bahwa Allah tu istiwa tu apa maksudnya? Kami tak faham lah apa makna istiwa ni. Nak katakan Allah duduk, takkan Allah duduk. Apa sebenarnya maksudnya? Jawaban mereka luar biasa. Al-istiwa'u maklum. Istiwa itu sesuatu yang telah diketahui dengan pasti dari agama karena Allah sendiri yang firman. Tak ketahui karena Quran kata, Allah sendiri kata, maklum. Wal kaifiyatu majhul. Tapi tentang bagaimana caranya majhul. Tidak diketahui dan tidak mungkin kita dapat mengetahui dengan pasti. Wal imanu wajib. Meyakini adanya istiwa bagi Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maksud Allah kehendaki, itu wajib. Dan kamu tidak perlulah bertanya macam-macam. Tak perlu tak macam-macam. Ini saya kutip dari kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dan kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad lil Ghazali. Dan lebih jelas lagi, Al-Hafidh Imam Baihaqi dalam riwayat melalui jalan Tariq melalui jalan Yahya bin Yahya. Beliau berkata, Kunna inda Malik bin Anas. Suatu hari kami pernah berada di majelis Imam Malik bin Anas. Faja'a rajulun. Tiba-tiba ada seorang laki. Ini sambungan yang di atas tadi. Tiba-tiba ada datang seorang laki lalu bertanya, Ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Dia panggil Imam Malik, wahai Abu Abdillah. Ya Allah bagi tahu pada kita bahawa dia istiwa di atas aras lah. Kaifastawa?
Bagaimana dia istiwa? Qala Imam Baihaqi daripada Yahya bin Yahya, dia berkata, fatraqa Malik ra'sahu hatta alahu rahmah. Imam Malik menundukkan kepalanya. Setelah dapat peta itu, Imam Malik tidak terus menjawab. Ya, mungkin peta itu terlalu besar, terlalu agung. Si Imam Malik spontan dia tunduk kepalanya. Sehingga berpeluh-peluh. Di sinilah mungkin perlu dikaji lebih lanjut. Kalau kita ditanya bagaimana Allah beristiwa, kita tak tunduk pun kepala kita. Tak berpeluh pun. Imam Malik, seorang mujtahid mutlak, ketika mendapatkan peta ini, menundukkan kepalanya. Ya, macam sangat berat pertanyaan ini. Dia tidak gopoh, gapah menjawabnya. Bahkan berpeluh. Selepas agak lama ia tunduk kepala hingga berpeluh-peluh, baru Imam Malik berkata dengan suara yang agak, ya, hatinya masih penuh dengan rasa kebesaran Allah. Tsumma qala, seperti di atas tadi, al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu bukan perkara yang majhul. Bukan perkara yang tidak diketahui. Karena Quran bagi tahu, mana kita tahulah apa yang Allah istiwa sudah. Wal kaifu ghairu ma'kul. Tentang bagaimana istiwa Allah ghairu ma'kul. Pikiran kita, akal kita tak mampu nak memikirnya. Bukan tak logik ya. Jangan kata tak logik. Akal kita Allah tak beri kemampuan untuk memikirkannya. Sudah, akal bila kita istiwa, bagi tahu pada akal, hai akal, you diamlah. Serahkan pada hati. Wal imanu wajib. Iman tentang ada istilah wajib. Itu kerja hati. Kerja hati, aku iman. Sudah, bila aku iman, akal mesti berhenti bercakap. Karena akal tidak punya kemampuan atau tidak diberi kemampuan untuk memikirkannya. Sebab itu, Malik kata, wal kaifu ghairu ma'kul. Kalau kata Rabi'ah bin Abdurrahman, wal kaifu majhul. Tapi kata Imam Malik sendiri, wal kaifu ghairu ma'kul. Jadi bila ghairu ma'kul, bermaksud akal kita, kemampuan pikir kita, kecerdasan intelektual kita, IQ yang Allah berikan pada kita setinggi manapun, tidak cukup punya kemampuan untuk memahami hakikat yang sebenarnya. Wasu'alu anhu bid'ah. Imam Malik menutup jawabannya dengan sangat amarah yang sangat keras dan mempersoalkan, mempertanyakan itu bid'ah. Mana kamu mesti hindari. Wa ma'araka illa mubtadi'an. Dan orang yang sentiasa membincangkannya, aku tak nampak kecuali ia seorang mubtadi'. Wa amara bi akhruj. Dari Imam Malik menyuruh orang yang datang itu, ya, terus berdoa, pergi kamu, dah keluar. Kamu keluar, jangan duduk lama-lama di sini. Kalau kamu ingin terus tanya ini, tak payah. Balik keluar. Subhanallah. Imam Malik benar-benar menyerahkan maksud istiwa. Kita yakin sesuai dengan apa yang Allah katakan dan aku tidak mau lagi memikirkan lebih dari itu. Dalam bahasa kita, wallahu a'lam. Ya, contohnya dalam Quran ada firman Allah, alif lam mim. Coba apa maknanya alif lam mim? Ulama-ulama dahulu sangat berhati-hati. Alif lam mim, alif lam ra, toha yasin. Bacalah tafsir tapi klasik biasanya Allahu a'lamu bimuradihi. Allah sajalah yang mengetahui akan maksudnya. Sudah. Adakah ada iman? Adakah Anda beriman itu firman Allah? Iman. Adakah itu firman Allah? Iya. Adakah ada hikmahnya? Iya. Apakah ada maksud yang Allah kehendaki? Iya. Tapi apakah maksudnya? Allahu a'lam.
Dan memang begitulah sepatutnya. Jawabnya seperti itu. Nah, ini dia. Yang pertama, Rasulullah kebanyakan begitu. Wajib mengimani dan menetapkan sifat istiwa tanpa merubah, tanpa takwil, tanpa tahrif, menukar, mengubah. Dan pengertiannya juga tanpa kita serupakan, tanpa tasbih, tanpa tamsil, dan beberapa istilah lah dengan istiwa makhluk. Dan rasanya tidak lengkap kalau saya tidak sebagian apa komentar Imam Syafi'i. Tadi komentar gurunya, Imam Malik. Sekarang apa komen muridnya, Muhammad bin Idris Syafi'i. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika ditanya tentang istiwa itu apa, Tuan Syekh? Pendek, sehingga perbincangannya tidak bersiri-ciri. Itu hebatnya orang dahulu. Karena memang ini bukan tajuk untuk diperbincangkan, dilogikan. Bukan. Semakin dilogikan, semakin tidak logik. Perkara-perkara gaib yang akal tidak beri kemampuan untuk memahaminya, kalau kita coba maksa akal untuk memahaminya, semakin tidak masuk akal. Surga, katalah. Alam gaib. Sudah, aman tubih. Sudah. Kalau kita coba surga dengan akal, kita coba logikan, semakin tidak logik. Ya surga. Surga itu begini, ini ada mengalir bawahnya sungai. Kemudian ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, ada daging, duduk bersandar, pakai baju warna hijau. Lalu kita bayangkan seperti itu. Ya, surga menjadi tidak menarik. Ada bangunan, rumah, di bawahnya ada sungai, penghuninya semuanya pakai baju warna hijau, sutra, pakai gelang emas hingga ke siku. Pelayan round keliling membuat minuman. Buah-buahnya rumman, delima, pisang, daging burung. Surga malah tidak menarik. Kalau kita coba bayangkan itu, sudah aman tubih, sudah. Itu langkah yang paling bijak. Bila perkara Imam Syafi'i ketika ditanya istiwa, apa jawab beliau? Amantu bima jaa anillah ala muradillah. Allahu Akbar. Kalau kamu tanya aku, apa pendapat aku tentang Allah, istiwa Allah itu? Syafi'i kata, aku beriman dengan apa yang Allah telah datangkan berdasarkan kepada makna yang Allah kehendaki. Dasar terseranglah mengikuti pendapat sendiri adalah selamat. Aku beriman kepada apa yang Allah katakan. Ya. Dan juga aku beriman berdasarkan pada makna yang Allah kehendaki. Bukan makna yang kita fikirkan. Istiwa apa? Ya sudah, aku yakin. Apa Nisa? Aku yakin apa yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki? Makna istiwa? Allah tak beritahu, ya sudah. Aman tuh. Masya Allah. Inilah sebetulnya. Perkara-perkara gaib itu kami seperti itu. Wa bima jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muradi Rasulillah. Dan juga aku beriman dengan apa disampaikan Rasulullah berdasarkan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah. Bila Allah tidak menjelaskan apa maksudnya, ya sudah serahkan saya pada Allah. Tapi kita iman akan adanya, tapi kita tetap tidak mengetahui apa makna sebenarnya. Karena makna sebenarnya, kata Imam Syafi'i, aku serahkan pada Allah. Dan aku yakin apa yang Allah kehendaki itu. Subhanallah. Maksud ucapan Imam Syafi'i dijelaskan. La'ala ma qad tadhabu ilail awham wa dunum min al-amil kisyah wisimah allati la tasui haqiqah. Ya, untuk memiliki waham, untuk menghilangkan keraguan dan lain sebagainya. Bahkan Al-Hafiz
Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Populer sekali, saya yakin jamaah sekalian sudah banyak mempelajari tentang ini, jadi saya tidak hanya poin-poinnya saja. Tapi lagi sekali ya, ingat, tolong kita lebih menggunakan iman bukan di sini. Imam Al-Hafiz Imam Baihaqi semacam memberi pagar, memberi batasan. Apa kata beliau? Fa'ammal istiwa'u. Adapun istiwa Allah. Fal mutaqaddimuna min ashabina radhiyallahu anhum. Generasi-generasi awal yang mendahului kita dahulu, yang Allah ridha kepada semua mereka. Kanu la yufassirunahu. Ini kata Imam Baihaqi ya. Mereka tidak menafsirkannya. La yufassirunahu. Bahkan wala yatakallamuna fi. Dan mereka tidak banyak bercakap dengan tentangnya. La yatakallamuna fi. Kanahwi madhabi fi amsali dzalik. Seperti pendekatan madhab mereka dalam perbahasan seperti ini. Yang menarik dari ucapan Imam Baihaqi ini, ulama-ulama dahulu sebelum kami, kata Imam Baihaqi, mereka tidak menafsirkan istiwa itu dan yang sifat-sifat Allah yang lain. Bahkan mereka kurang bercakap dengannya. Kenapa? Kalau bercakap nanti akan gunakan ini. Ini adalah makanan hati sepenuhnya. Sudah aman tuh, kata Imam Syafi'i. Ini orang dahulu. Jadi mereka tidak mau mengartikan, bahkan menyerahkan maknanya pun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meyakini apa yang Allah maksudkan. Sayangnya Allah tidak menjelaskannya. Itu. Ada pendapat yang keduanya. Siapa yang berikutnya? Ini. Kalau macam itu susah lah. Nanti banyaklah ayat Allah yang kita tak dapat fahami. Nah, untuk kita dapat memahami, ini pendapat yang berikutnya. Saya hanya menyampaikan beberapa pendapat, terpulangnya maha nak memikirkannya. Pendapat berikutnya, istiwa itu, yakni perlu ditakwilkan. Maknanya istaula. Maknanya menguasai. Jadi tetakwil, jangan diartikan istiwa. Istiwa itu mana istaula, Allah menguasai aras. Itu maksudnya. Ada pendapat yang mengatakan itu. Jadi ditakwil, bukan dipahami sebagai makna hakikinya. Tapi kalimat itu difahami kalimat majazi, kalimat metafor, sehingga penafsirannya mesti bersifat metaforik. Nah, ini sudah mulai menggunakan sini. Kalau sudah itu sudah di sini. Bahkan Abul Hasan Asy'ari mengatakan penafsiran ini muncul pertama kali dilakukan oleh golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Kata mereka, ya istaula lah. Itu kata mereka. Ada pendapat yang lain. Istiwa itu jangan diartikan hakiki. Istiwa itu jangan ditakwil. Pendapat yang berikutnya, istiwa itu yakni hendaklah diterjemahkan dalam bahasa kita bersemayam. Wah, bersemayam. Wah, ini lagi kacau nih kalau bersemayam. Karena bersemayam dalam kamus Dewan Bahasa, ya mungkin bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia, bersemayam itu banyak duduk, tinggal, diam. Jadi maknya itu duduk. Istiwa itu bersemayam, tapi bersemayam tidak seperti kita. Wah, ada yang pentasnya begitu. Istiwa itu mana bersemayam, tapi jangan samakan bersemayamnya Allah dengan sama kita. Itu pendapat yang kemudian ada yang kata makin, yang lain kata, ya Allah kata semayam lah. Tapi semayamnya jangan disamakan dengan kita. Coba kalau kita ikut pendapat ini, lagi bingung lagi. Maknanya serupa lah. Macam mana bisa? Masalahnya dari mana kita tahu istiwa itu maknanya semayam, sedangkan semayam itu maknanya duduk. Wah, kan bingung. Itu akhirnya perbincangan yang tidak akan ada nuktahnya. Betul tuh. Tak akan ada.
Contohnya. Sebab itu yang paling selamat, kata Imam Syafi'i, sudah aku beriman tentang kepada apa yang Allah datangkan pada kita, yang Allah firmankan. Termasuk aku beriman berdasarkan makna yang dikehendaki oleh Allah. Dan maksudnya kalau ditanya, apa makna yang dikehendaki oleh Allah, wa Imam Syafi'i tak isyarat? Aku tak tahu, karena Allah beritahu. Tapi aku beriman. Itu paling selamat. Dan itu pasti berhenti. Jadi iman lebih ditonjolkan. Hati lebih diberi ruang yang untuk selebar ulahnya untuk meyakini tanpa ada keraguan. Dan akal untuk sementara direhatkan. Sebab kalau kita artikan bersemayam, wah ya jadi perdebatan yang tak ada hentinya. Cuman awak kata semayam? Semayam itu duduk. Duduk tuh mana sama dengan kita. Kata yang tak setuju. Kata yang itu, ya untuk bahasa kita semayam lah, tapi semayam Allah tak sama dengan kita. Coba. Tak akan ada habisnya. Cara pribadi, saya ikut apa kata Imam Syafi'i. Dan kesimpulan yang penting juga jamaah sekalian. Bila Allah berfirman, ia beristiwa di atas aras. Sebab itu tadi saya katakan, saya tak kata, saya tidak kata sumastamalasi, kemudian dia bersemayam. Saya minta maaf, kami diajar dahulu, masa belajar tafsir, ya terjemahkan jalan istiwa lah, karena kita tak diberitahu apa maknanya. Yang tahu maknanya hanya Allah. Allah pula tak beritahu kita. Kita yakin akan apa yang Allah katakan. Kita yakin pada makna yang Allah maksudkan. Tapi masalahnya Allah tak beritahu kita apa. Jadi apa terjemahan sumastawa? Kemudian dia istiwa, ya sudah. Jangan diartikan bersemayam, jangan diartikan mungkin tadi ditakwilnya menguasai. Itu sudah jadi perbincangan di sini nanti. Sedangkan ayat ini sebetulnya lebih tepat dan lebih bijak bila kita coba mentafsirnya dengan pendekatan imaniyah. Bukan di sini. Di sini hendaklah ya untuk sementara rehatkan. Paham ya Sita? Untuk lebih saya yakin jamaah sudah belajar banyak itu, tapi saya pribadi saya cukup yakin hingga saat inilah apa ini dikatakan oleh ulama-ulama salaf. Imam Syafi'i contoh yang paling jelas sekali. Kata Imam Syafi'i tadi bagi saya sangat-sangat jelas. Termasuk Imam Baihaqi. Orang dahulu tak pernah menafsirkannya. Bahkan tidak membincang, tidak bercakap dengannya. Menyerahkan pada Allah. Bak kata tafsir lama, wallahu a'lam. Sudah. Tapi itulah. Ya, karena tak semua orang puas hati di hadapan itu kan. Sehingga sekarang kan sampai bersiri-siri, tak henti-henti zaman dan tidak ada habisnya. Pendapat ini, B menolak, B ini menolak. Coba kalau kita ikut apa kita Mas Syafi'i, selesai. Akhirnya kita tumpukan pada masa kita, tenaga kita buat untuk yang lainnya. Itu yang saya pahami. Ya mas kalian, selepas kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala pendekatan imaniyah, sekarang sambungan ayat wasakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma. Masya Allah. Dan dia Allah telah menundukkan matahari dan bulan. Dan semuanya beredar, berorbit di tempat orbit yang tertekan bagi tempoh yang telah ditetapkan. Nah, ayat ini adalah kita lebih menggunakan penafsirannya menggunakan pendekatan akliyah, scientific, rational, ilmiah. Jangan baca ayat wasakhara syamsal qamarian Allah menundukkan ya Allah kami beriman ya Allah sudah kami tak nak pening. Jangan. Ayat seperti inilah yang Allah merangsang, memanggil, memancing kita untuk mendaya gunakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita melalui
otak kita. Dan Allah beri kita kemampuan dalam otak kita untuk memikirkannya. Tapi malangnya sesetengah orang Islam. Ayat ini lalu begitu saja. Yang jadi perdebatan panjang justru yang ayat keratan ayat sebelum jadi. Ya tentang istiwa, tentang itu, tentang sukar. Itu lagi bukan main panjang malah. Walhal sepatutnya hendaklah kita lebih mengutamakan, memberikan peruntukan masa dan tenaga pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah. Kenapa saya kata begitu? Saya tunjukkan nanti sebabnya. Jamaah sekalian, begini ya. Memahami ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang Allah ciptakanlah bumi, langit, dan isinya. Contohnya ini. Allah tundukkan matahari dan bulan, semuanya berorbit. Ini ayat kauniyah. Memahami ayat-ayat kauniyah ini tujuannya agar kita dapat menyaksikan sekaligus dapat merasakan akan keagungan Allah, kebesaran Allah, kebijaksanaan Allah, kesempurnaan Allah. Bila kita sudah dapat menyaksikan dengan mata kepala kita, oleh hasil kajian, riset, dan lain sebagainya yang bersifat ilmiah, bersifat empirikal, dan kita dapat merasakan keagungan Allah yang kita saksikan melalui penciptaan ini dapat kita rasakan dalam diri kita, akan memudahkan kita nanti untuk tunduk dan patuh kepada perintahnya. Sehingga patuh pada perintah Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggal itu menjadi mudah. Kenapa? Karena hati kita sudah dipenuhi oleh rasa kagum kebesaran Allah. Dari mana kita mendapatkan kefahaman akan keagungan Allah dan merasakan? Melalui kajian-kajian terhadap alam ciptaannya. Mudah kita sujud. Karena kita mengetahui kebesarannya. Kedudukan Allah. Contoh. Karena kita mengetahui jamaah sekalian, faham betul. Berdasarkan undang-undang. Kedudukan yang di-Pertuan Agung di negeri kita. Tahu kan? Berdasarkan undang-undang negara, keduanya Pertuan Agung itu yang disebut ketua negara, makomnya tinggi, kedua tinggi. Tinggi. Jawatan itu. Maka kita sebagai rakyat, karena faham itu, Masya Allah, kita hormat sungguh. Cara memanggilnya pun, Tuanku. Membahasakan diri kita pun, Patik. Tuanku mungkin nak lalu, kita berhenti. Kan karena kita paham kedudukannya sangat tinggi. Apa yang dititahkan, kita patuh. Coba sekali lagi minta maaf, jika ikut secara contoh ya. Katakanlah raja kita yang terbalik kita, ini katalah tiba pergilah. Katakanlah ini saya ada contoh ya, saya ada contoh, minta maaf. Seorang raja kata pergilah kemana lah, ke Myanmar ke Kambodia ke, atau negara-negara mana lah di Afrika. Sebagai rakyat, sebagai rakyat biasa. Dan orang tak ada masuk pasar, tak ada orang kenal. Yang ini adalah yang di Pertuan Agung Malaysia. Ini adalah Perdana Menteri Malaysia. Masuk di pasar orang ramai, di Afrika, kampung Afrika, dan tak ada seorang kenal. Pasti mereka memperlakukan raja kita, memperlakukan Perdana Menteri kita, ya sebagai rakyat biasa mungkin. Bahkan kalau tanya-tanya mungkin, tanya-tanya tak beli, tak payah tanya. Mungkin. Mungkin panggil ya, hei, apa tengok-tengok. Mungkin. Kenapa? Karena mereka tak tahu siapa baginda, siapa beliau. Jadi macam mana nak hormat? Itu sebagai analoginya aja lah. Sebab itu kalau kita kenal Allah, mengenal keagungannya, merasai keagungannya, tunduk itu menjadi mudah. Orang yang tak patuh pada Allah, orang dekat itu karena tak kenal siapa Allah. Untuk mengenali Allah,
kaji ciptaannya. Karena di sana Allah menunjukkan kebesarannya. Itu tujuannya, mengkaji ciptaan Allah. Yang keduanya, dengan mengkaji ciptaan Allah, kita dapat mengetahui sekaligus merasakan betapa besar dan sempurnanya nikmat Allah buat kita. Nanti saya tunjuk mulai ayat ini. Mulai keratan ayat, wasakhkhara samsa wal qamara kullu yajli li ajali musamma. Allah Subhanahu wa taala menundukkan matahari dan bulan yang semuanya beredar, berorbit pada garis orbitnya, laluan orbitnya bagi tempoh yang dekat. Melalui ayat ini Allah nak memberitahu kita betapa besar keagungan dan kekuasaannya untuk kita pahami, bagi memudahkan kita patuh padanya. Dan sekaligus Allah memberitahu pada kita betapa besar dan sempurnanya nikmat yang Allah berikan pada kita. Ditundukkannya matahari dan bulan beredar, itu nikmat yang besar sekali. Dan bila kita dapat mengetahui dan merasakan besarnya nikmat Allah, mudah bagi kita untuk mensyukurinya. Itulah. Kita benar-benar merasa disayangi olehnya. Sehingga tidak ada manusia yang Allah tak bagi rezeki karena merasa. Bila kita sudah merasakan limpahan rezeki Allah tanpa kita minta, mensyukuri nikmat Allah. Jadi orang syukur itu jadi mudah. Apalagi Allah beritahu kita, qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sekali hambaku yang bersyukur. Karena syukur tidak mudah, syukur bukan ucapan. Bila Allah kata sikit, ya maknanya mungkin kita yang telah mendakwa diri kita syukur ini belum tersenarai sebagai hamba Allah yang benar-benar syukur menurut Allah. Dan salah satu cara untuk membolehkan kita mencapai makom syukur, kita hendaklah mengetahui, memahami, merasakan betapa besarnya dan sempurna nikmat Allah pada kita. Baik itu. Dan sains mengajar kita. Sains coba memberitahu kita tentang bagaimana alam dicipta. Sains coba memberitahu kita firman Allah, Allah tundukkan bulan, tundukkan matahari, Allah tinggikan langit, Allah dan sebagainya. Beredar. Sains tidak mengajarkan kita tentang bagaimana alam ini ditadbir oleh Allah. Sementara Al-Quran, sementara wahyu memberitahu kita kenapa alam ini dicipta? Buat apa alam dicipta? Tengok. Tolong pahami betul-betul ya. Sains coba memberitahu kita tentang apa? Bagaimana alam diciptakan, ditadbir. Sementara Al-Quran dan wahyu memberitahu kita kenapa, buat apa alam itu dicipta. Sehingga antara Quran dan sains itu tidak mungkin bertentangan. Apalagi sains Islam lah. Kami gunakan istilahnya ini, sains tauhidik dipanggil. Sains tauhidik. Yakni monotheism science. Sains tauhid. Itu sumbernya Al-Quran. Berpadukan Al-Quran. Mari kita lihat. Saya ulangi, sains coba menjelaskan pada kita bagaimana alam dicipta, bagaimana alam ditadbir. Bagaimana, apa maksud firman Allah? Allah menundukkan langit, menundukkan bumi, matahari, beredar. Apa itu maksudnya? Tanya pada sains. Sementara Al-Quran memberitahu kita, kenapa Allah lakukan itu semua? Buat apa? Bukankah Allah itu ghaniyun 'alal alamin? Tidak berhajat pada makhluk ciptaannya.
Bila Allah tidak memerlukan makhluk ijtihad, lalu buat apa Allah buat semua ini? Untuk siapa? Ini. Subhanallah. Mari kita lihat yang sekalian. Kita kaji perlahan-lahan. Tadi saya ulangi ya, bahwa keratan ayat wasakhara samsa wal qamara kullun li ayati sama, penafsiran kita untuk memahami maksud ayat ini dengan pendekatan ilmiah, pendekatan saintifik, pendekatan akliyah. Baik, apa maksudnya? Ai ajras samsa wal qamara fis sama, maksudnya Allah Subhanahu telah menggerakkan, memperjalankan matahari dan bulan di cakrawala, langitlah bahasa kita. Fasakharahuma fiha, dan Allah menundukkan sehingga matahari dan bulan tidak punya pilihan dalam pergerakannya, sama ada di mana garis edarnya, berapa kelajuannya, mesti seperti apa, tidak ada pilihan. Karena Allah sudah setkan, sudah tundukkan. Tak ada pilihan. Sehingga ia benar-benar disiplin, karena memang begitulah Allah berikan padanya. Tujuannya bukan untuk Allah. Allah tidak punya apa-apa kepentingan. Allah tuh maha suci, ghaniyun. Kalau langit dicipta sedemikian rupa sangat harmoni, lalu untuk siapa? Allah beritahu kita, lima solihi khalqihi, untuk maslahat, untuk manfaat kita. Wa dallalahuma limana fihim, Allah tundukkan keduanya untuk manfaat kita. Kita dapat manfaat. Anna syamsa wal qamara dhullilat limanafi'i wa masalihi khalqillah. Ditundukkannya matahari, bulan, dan segala-galanya lah. Termasuklah pokok, termasuklah binatang, apa saja lah. Untuk memberi manfaat dan kebaikan makhluk Allah, termasuk kita. Termasuk kita. Wa min ma'ani taskhiri syamsi wal qamari. Jamaah sekalian, sebagian daripada maksud taskhirus syamsi, Allah menundukkan matahari dan bulan. Allah menundukkan matahari dan bulan. Jadi dhabtan harakat kulli minhuma. Dan Allah telah tetapkan pergerakannya. Sehingga matahari dan bulan tidak punya pilihan. Aku nak lalu sinilah hari ini. Esok nak lalu situ. Tak ada. Lendi Allah telah tetapkan. Kelajuannya Allah tetapkan. Jarak antara bulan hingga matahari seperti itu. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalaupun kurang atau lebih, ya dalam kadar yang tidak memadorotkan, yang tidak merusak keharmonian alam semesta. Itu Allah tetapkan. Kita di bumi melihatnya. Dan semua diatur Allah untuk manfaat kita. Subhanallah. Untuk manfaat kita. Lima fi solahul kaun. Untuk kebaikan alam semesta. Wastiqamatil hayat alal ardi. Dan untuk menjaga kelangsungan kehidupan yang ada di planet bumi termasuk kita. Subhanallah. Hanya saja Allah memberitahu keindahan kesempurnaan ciptaan Allah, peredaran bulan dan matahari yang seperti itu, dan memberi manfaat yang luar biasa kepada kehidupan di muka bumi. Allah beritahu dalam ayat itu, kullun yajrili ajali musamma. Mereka itu beredar, bergerak bagi tempoh yang tekan, maknanya tidak kekal, gitulah. Bumi langit yang seperti ini tidak kekal. Matahari tidak seperti itu. Bulan tidak sebenarnya seperti itu. Kehidupan di dunia tidak sebenarnya seperti ini. Anal kaun laisa bi azaliyin wala bi abadiyin. Ciptaan Allah bukannya sesuatu yang azali dan juga bukan sesuatu yang abadi.
Dia bukan azali, bermakna tidak punya permulaan, karena bumi langit ini ada permulaannya. Asal tiada, kemudian ada. Mana ada permulaan. Kalau itu bukan azali. Dan bukan abadi, karena ada pengakhiran. Adalah tamat, tempohnya ada ajalnya. Bermakna jangankan kita, bumi langit dia termasuk matahari itu pun bersifat sementara. Subhanallah. Kalau matahari dan bulan yang sudah berumur berbilion tahun memberikan manfaat, itu pun suatu hari akan musnah dan binasa. Kita yang purata umurnya 60 hingga 70, ya pastilah. Penduduk bumi sudah bergenerasi, berpuluhan ribuan generasi, hidup mati, bumi langit, matahari dan bulan masih aktif bekerja dengan sempurna. Ajal kita pendek mereka. Tapi mereka walaupun ajalnya panjang, lama, binasa juga. Jadi hakikat yang Allah nak beritahu kita, jangankan kamu seakan-akan. Wahai manusia, jangankan kamu, jangankan jawatan kamu, jangankan kesehatan kamu, jangankan kecantikan kamu, jangan kemasyhuran kamu, tidak akan binasa. Matahari dan bulan pun suatu hari akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang Allah nak sampaikan. Dan itu penting untuk kita ingat. Memang kita tidak tahu yang baki berapa lama. Kita hanya tahu yang kita sudah pakai. Ya, contohnya umur ya Mas Yan kan. Ya, umur yang kita tahu, yang kita sudah pakailah, itu dipanggil chronological age. Chronological age itu yakni umur semenjak lahir hingga meninggal, itu chronological. Kita tahu yang kita dah pakai. Tengok tanggal lahir, oh tarikh lahir saya sekarang tahun sekian. Maknanya umur yang saya dah pakai sekian. Nah, kita tahu yang dah pakai. Yang baki kita tak tahu. Berapa lama lagi ya bakinya? Tak tahu. Allah pun tak beritahu. Yang pasti akan tiba. Bumi langit pun akan hancur. Nah, Allah beritahu, sementara umur kamu belum tamat tempo. Ya, kamu mesti manfaat sebaik-baiknya karena tujuan aku cipta kamu ini di dunia ini bukan untuk kekal, ada tugasan. Secara umum tugasan yang aku amanahkan ada dua. Satu, tugas ubudiyah, memperhambakan kepada Allah. Kedua, tugas khilafah, sebagai khalifahku. Dua secara umum. Jadi kita ini sebagai hamba Allah, manusia, ada megang dua portfolio. Portfolio pertama sebagai hambanya. Oh, liak budun. Keduanya, khalifahnya. Dan itu mesti berjalan seiring sejalan. Ya, secara simultaneous. Tak boleh, apalah orang terlalu ke depan, tugas ubudiyahnya, tapi tugas khilafahnya belakang. Tak boleh. Dalam bahasa yang lain mungkin, menyempurnakan tugas-tugasan yang ada kaitan dengan hablum minallah, dan juga menyempurnakan tugasan yang berkaitan dengan hablum minannas. Itu kena berjalan serentak. Tidak boleh orang hanya menonjol hablum minallahnya, tapi teruk hablum minannasnya. Atau hablum minannas hebat, hablum minallahnya teruk, tak boleh. Dan Allah tuntut itu nanti. Bila kita sudah jumpa, Allah tuntut, Allah minta pertolongan. Nah, sementara belum tiba ajal, kita manfaatkan. Sebab, seakan Allah kata, jangankan kamu, wahai manusia, tak ada ajal. Langit, bumi, langit, matahari pun akan suatu saat akan menuju ajalnya. Maknanya tidak ada yang kekal. Laisa bi azaliyin wala bi abadiyin. Ciptaan Allah tidak ada yang azali dan juga tidak ada yang abadi.
Karena semua ciptaan Allah ada permulaannya dan ada penamat dan pengakhirannya. Termasuklah ini. Paham ya? Satu. Poin berikutnya, jemaah sekalian, yang disampaikan dengan apa maksud sakhara ini, Allah tundukkan matahari dan bulan, dan semuanya beredar pada orbit yang telah ditetapkan hingga tempoh yang ditetapkan. Tentang manfaat matahari, itu semua kita sudah tahulah, mudah. Apa manfaat matahari diciptakan oleh Allah bagi kehidupan di bumi, ya mudah difahamilah. Mudah sangat difahami, lebih mudah. Tetapi kalau kita ditanya, apa manfaat bulan diciptakan? Ini mungkin ya bagi orang sudah tahu, tapi juga mungkin ramai yang belum dapat merasakan apa manfaat bulan. Allah kata, aku tundukkan matahari, aku cipta matahari, bulan, dan aku tundukkan. Ingat, Allah beritahu kepada kita tentang kebesaran kekuasaannya, satu. Yang kedua, Allah nak beritahu kita tentang betapa besar dan sempurna nikmatnya buat kita. Lalu apa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Melalui terciptanya matahari dan bulan dan pendudukan Allah terhadap keduanya. Kewujudan matahari dan bulan matahari, manfaatnya jelas kita rasakan. Kalau kita tak ada matahari, tak tahulah macam mana. Matahari itu boleh jawab baca dalam surah Al-Qasas. Apa kata jika tidak ada matahari? Jamaah boleh baca. Apa kata jika matahari sentiasa berada di atas kepala kita sepanjang hayat? Mana sianglah sepanjang masa. Apa akan terjadi pada kehidupan kita di bumi jika matahari katalah berada di balik planet bumi kita? Mana kita malam sepanjang hayat. Malam sepanjang masa atau siang sepanjang masa. Apa yang berlaku pada bumi, Allah suruh fikirkan, dan perintah itu ada dalam surah Al-Qasas. Jamaah boleh baca. Di sana Allah tunjukkan nikmat yang besar dengan penciptaan matahari. Ya sekalian, lalu apa nikmat yang Allah berikan pada kita melalui terciptanya bulan dan peredaran bulan? Ya, sekedar sebagian saya sempat sampaikan di sini, jamaah sekalian. Bolehlah kita fahami apa manfaat bulan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa beredar di orbitnya, mulai pada tanggal 1 anak bulan hingga bulan purnama hingga bulan mati dipanggil. Daripada anak bulan, bulan separuh, bulan purnama, lalu separuh lagi hingga bulan mati, tukar beredar. Yang surah Yasin ada untuk bulan manazil. Qadana manazila. Untuk bulan manazil ada banyak manazil sebab bentuknya berbeza. Matahari tidak seperti bulan. Matahari bentuknya sentiasa sama, kita lihat setiap saat di mana saja di muka bumi. Ya, bahasa kita nampak bulat lah. Bulan tak ada. Tanggal 1 bentuk bulan, ya kecil je. Tanggal 2 besar sikit. Tanggal 7 nampak separuh. Tanggal 14-15 penuh. Nanti makin kecil lagi kecil. Bulan. Apa manfaatnya buat kita? Karena tadi saya katakan, ayat-ayat kauniyah Allah ciptakan, Allah nak tunjukkan betapa agung, betapa besar keagungannya, dan betapa besar nikmatnya pada kita. Jemaah sekalian, jika bulan katalah tidak ada, hilang katalah, Allah lenyapkan bulan. Boleh kata benda langit yang paling dekat dengan kita lah, sehingga bulan dikatakan sebagai satelit bumi. Bumi punya satelit, yakni bulan. Jika bulan tidak ada, kesannya hari akan menjadi lebih pendek.
dan ribut akan terjadi sangat dahsyat. Bila bulan tidak ada, panjang hari bukan 24 jam, tapi mungkin lebih pendek. Karena pusingan dan rotasi bumi kita, apabila bulan tidak ada, ya mungkin akan jadi laju. Rotasi bumi itu diperlambat sehingga satu pusingan 24 jam karena ada bulan. Karena graviti bulan dan graviti bumi saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi jika bulan tidak ada, bumi akan berpusing, berotasi dengan sangat laju. Dan boleh jadi satu hari hanya 6 jam saja. Bayangkan. Bumi berotasi setiap 6 jam terbit matahari. Setiap 6 jam terbit matahari. Bila nak kerja, bila nak tidur. Itu kesan dia. Bila bulan tidak ada. Karena adanya bulanlah bumi menjadi teratur pergerakannya. Yang memperlahankan, memperlambat rotasi bumi, itu graviti bulan. Itu satu. Dan apa berlaku jika bumi lambat berpusing? Yang sepatutnya satu pusingan 24 jam, tiba-tiba satu pusingan menjadi 12 jam umpamanya. Hilang separuh, katakanlah. Laju. Panjang siang malam, 12 jam aja umpamanya. Jamaah jangan bayangkan, yalah kalau satu hari hanya 12 jam, maknanya, okey lah, kerjanya 6 jam, balik, ya. Kemudian tidur di rumah 6 jam dikerja. Belum tentu. Kalau 6 jam masa untuk bekerja, pergi aja ada 1 jam, balik 1 jam, tinggal 4 jam. Itu belum terperangkap jam. Jangan dibayangkan hanya setakat itu. Jika bumi berpusing sangat laju, karena bumi sudah kehilangan bulan, sehingga panjang hari hanya 12 jam kata, atau kuranglah 6 jam ke atau 20 jam ke apa. Subhanallah. Pertama sekali, ia akan menimbulkan angin, ribut, berembuk yang sangat kuat. Karena atmosfera yang menjadi selimut bumi akan bergerak. Akan bergerak. Dengan kelajuan selaju rotasi bumi. Dan itu luar biasa. Boleh menyapu habis semua makhluk yang ada di muka bumi. Dan lebih parah lagi jika bulan tidak ada. Kita kehilangan bulan. Jarak bumi dengan matahari yang sekarang dianggarkan ada 150 juta kilometer. Jarak bumi matahari sekarang ini 150 juta kilometer di bulan kala. Yang tepatnya sebenarnya hanya 149 berapa ratus juta gitu lah. Ya, untuk mudah diingat 150 juta kilometer. Jarak bumi dan matahari. Bila bulan tidak ada, bumi berpusing sangat laju sehingga jarak bumi dengan bulan bukan makin dekat tapi makin jauh. Bumi keluar daripada landasannya, bumi keluar daripada garis orbitnya sehingga semakin jauh daripada bulan, daripada matahari. Jaraknya tidak lagi 150 juta kilometer, mungkin menjadi 200 juta, 300 juta. Dan apa akibat, apa kesan jika bumi sudah makin jauh daripada matahari? Pertama, atmosfera di bumi menjadi semakin sejuk. Sehingga mungkin bila terlalu jauh, bumi akan menjadi berbola, ais, beku. Dan bila bumi sudah jadi berbola raksasa, berbola ais yang besar sebesar ini, mana ada kehidupan? Kenapa bila bumi pusing laju dia akan makin jauh? Saya yakin jamaah lebih faham daripada saya karena jamaah dahulu pasti belajar itu. Ada tenaga di pagi yang gaya sentrifugal. Contoh kalau kita bawa kereta, begitu kita masuk roundabout atau kita corner ke kiri,
Ayo kita robot depan robot, kita pusing robot. Bila kita bawa kita madu laju robot, kan badan kita macam terasa tercampak keluar. Betul. Kalau kita bawa kereta laju, lalu kita corner ke kiri dengan kelajuan agak tinggi, saran jangan perlahan. Makin laju, semacam ada tenaga yang menolak kita ke luar. Jadi kalau robot semakin ada tenaga yang menolak kita daripada center point robot itu. Itulah gaya sentrifugal. Sehingga kita terpaksa. Demikian juga bumi. Kalau bumi pusing yang sangat laju, bumi mampu membebaskan dirinya daripada kesan graviti matahari. Sehingga jarak bumi dengan matahari makin jauh dan bumi terlempar jauh daripada matahari, waktu itu suhunya akan turun drastis. Sangat drastis. Sehingga bumi menjadi bola ais raksasa yang ada. Dan itu tidak mungkin hidup. Allah mengatur bumi, kamu hendaklah berotasi 24 jam ya, sehari semalam. Dan agar kamu sentiasa disiplin, konsisten rotasi kamu selama itu sehari kepusingan, nih, bulan sebagai penjaganya. Punya pengaruh besar. Dan Allah tak melibatkan kita dalam hal ini. Sama sekali. Allah tidak melibatkan 100% itu kehendak Allah. Kuasanya sekali dan memberikan manfaat nikmat yang sangat besar. Coba kalau kita ingat nikmat seperti ini. Misalnya kocek tak ada duit pun pasti akan sujud syukur. Iya. Jika tak ada jabatan tinggi pun pasti akan sujud syukur, menangis-nangis mensyukur nikmat Allah. Karena rupanya nikmat Allah sangat besar. Nikmat makanan, ya, penting. Minuman, penting. Nikmat kendaraan, ya. Tempat tinggal, nikmat, ya. Tapi itu nikmat kecil. Kecil dalam arti kata, orang boleh hidup tanpa tempat tinggal. Orang boleh hidup tanpa kereta. Tok nenek moyang kita tak ada kereta, boleh hidup. Anaknya ramai. Mereka tak ada rumah. Jangankan banglo mewah, rumah setinggan pun tak ada. Orang kita duduk di gua-gua, di atas pokok mungkin. Boleh hidup. Iya. Mereka tidak punya koleksi pakaian. Ya, mungkin pakaiannya berdaun atau kulit. Boleh hidup. Tapi coba kalaulah Allah tak bagi nikmat, pusingan bumi seperti ini, tak ada bulan. Ada yang mampu hidup. So, mana yang lebih besar nikmat yang lebih besar kita? Adakah nikmat bulan matahari yang diatur oleh sebagai rupa itu lebih besar pada nikmat makan, minum, jawatan, kerjaya, kendaraan? Seringkali orang melihat nikmat Allah itu hanya kendaraan. Mau bersyukur jika jawatan naik. Kalau buang kerja, malah tak syukur. Karena melihatnya nikmat yang kecil-kecil. Nikmat kecil dalam arti kata, hakikatnya kita boleh hidup tanpa nikmat tersebut. Tapi kita tidak mungkin hidup tanpa taskhirus syamsi wal qamar. Jadi pandanglah nikmat yang besar. Yang Allah tak libatkan sama sekali diri kita. Allah bagi percuma. Nikmat yang kecil-kecil Allah suruh cari. Ayah baku, kalau kamu ingin hidup senang, kalau ingin bergerak lebih pantas, ya usahalah. Kerja rajin-rajinlah. Nanti boleh beli kereta. Tapi kalau kamu tak dapat kereta pun, kamu masih boleh hidup. Karena bumi kamu, aku jaga. Posisi bumi, bulan, matahari, aku jaga. Aku taskhirkan. Sebab itu kalau kita ingat nikmat yang besar, bahasa orang dulu lah. Ya mungkin tak mau kita angkat kepala lah. Kita akan terus sujud dan terus mensyukuri. Merasa ibadah kita terlalu kecil di hadapan Allah yang Maha Pemurah. Malu tidak menyebut Alhamdulillah. Malu untuk tidak mensyukuri nikmat Allah. Rasa jahat bila tidak patuh perintahnya. Karena Allah begitu sayang pada. Salahnya kita pandai melihat nikmat yang besar.
Nikmatnya besar, ya ini satu di antaranya ini. Pahamilah ayat-ayat kauniyah. Ini satu. Nikmat adanya bulan. Dan bulan itu sebagai pengatur iklim, musim. Bila bulan tidak ada, perubahan iklim, musim di bumi akan berlaku sangat ekstrim. Iya. Bulan itu sebagai stabilizer, pengatur pergantian musim dan iklim. Itu dalam Al-Quran ada beberapa istilah ya, ada masyrik, maghrib, masyriqain, maghribain, masyarik, maghrib. Itu ada, itu kayak dengan ijazul Quran itu saya kan sudah dipelajari. Bulan itu adalah semacam stabilizer, membuat bumi stabil dalam rotasinya sekaligus dalam revolusinya. Saya ulangi. Bumi menjadi stabil, konsisten dalam berotasi, berpusing pada paksinya, dan juga dalam berevolusi, berpusing mengelilingi matahari. Karena ada bulan. Bulan sentiasa menjaga, ada bulan itu menjaga bumi ketika mengelilingi matahari, berotasi pada paksinya dan berevolusi mengelilingi matahari. Kecondongannya kadang-kadang, contohlah kalau ini bumi, katalah ini apa khatulistiwanya menghadap ke sini, kadang singgir ke sini, kadang singgir ke sini, kadang singgir ke utara sedikit, sehingga matahari nampak kadang-kadang berada sebelah utara, kadang nampak sebelah selatan. Akhir tahun, matahari kita berada di sebelah utara khatulistiwa. Negeri Eropa musim sejuk. Tapi negara-negara di selatan khatulistiwa, cuaca panas. Betul. Nanti pusing pula, matahari kenapa kelihatan sebelah selatan, sehingga negara-negara yang ada di selatan khatulistiwa, musim sejuk. Negara yang ada di utara khatulistiwa, mengalami winter. Macam mana bumi lu jadi bergoyang-goyang, pusing kanan, pusing kiri? Bukan mataharinya bergerak ke utara ke selatan ya. Bumi yang sebenarnya nih, kecondongan. Ini karena ada bulan. Dan perubahan, kecondongan bumi dalam berotasi dan berevolusi bumi memberikan pergantian musim dan iklim. Sekarang Anda bayangkan kalau bumi ketika berotasi dan berevolusi tetap tidak kanan, tidak kiri. Sehingga khatulistiwa sentiasa menghadap matahari. Atau matahari sentiasa berada di khatulistiwa. Katakanlah. Karena bumi tetap. Itu aja. Matahari sentiasa berada di khatulistiwa. Apa yang berlaku? Jamaah sekalian. Cuaca di khatulistiwa akan membakar segala kehidupan. Sementara negara-negara yang ada di selatan khatulistiwa atau utara khatulistiwa akan sedang mengalami musim sejuk. Tidak ada pergantian musim. Allah Maha Agung dan Adil. Bumi digoyangkan kanan, kiri, arah ke selatan, ke utara, sehingga matahari nampak berubah-ubah ke selatan, ke utara. Berlakulah musim. Iklim. Oh, ini musim sejuk, ini musim panas. Oh, ini musim buah, ini tembikai. Oh, ini buah durian. Allah. Dan itu kerja Allah tanpa melibatkan kita. Taskhir Allah terhadap matahari dan bulan luar biasa. Cuaca berubah. Jika bulan tidak ada, iklim dan cuaca akan berubah secara ekstrim. Dan itu akan berpotensi besar mencetuskan zaman ais istilahnya. Iya. Dan tidak ada kehidupan di muka bumi. Dengan adanya bulan, air laut berubah rupa. Pasang surut air laut dapat teratur. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Bila bulan tidak ada, pasang surut laut ini menjadi lemah. Iya.
Air laut boleh pasang, boleh surut itu karena pengaruh bulan. Sekarang bulan tidak ada, laut tidak akan mengalami pasang surut yang normal seperti sekarang ini. Sementara pasang surut laut itu, Masya Allah, yang dipengaruhi oleh matahari semata-mata, akan menjejaskanlah, tentulah, ekosistem pesisir pantai, kitaran hidup yang ada di kehidupan marine, kehidupan di laut, itu akan terpengaruh besar. Ya, pasang surut memainkan peranan yang penting dalam menggerakkan dan mencampurkan bahan-bahan yang ada di lautan. Sekaligus ia akan menyokong kelangsungan ekosistem pesisir pantai. Dengan ada pasang surut akan menggerakkan sekaligus mencampurkan segala bahan-bahan yang ada di lautan. Dan itu sangat-sangat bermanfaat bagi kehidupan di lautan sekaligus kehidupan di tepian pantai. Sekadar contoh, banyak binatang-binatang yang ada di laut, ya sekalian, hewan-hewan yang ada di laut. Ya, kita mengikanlah contohnya ketam, kupang, apa tuh, tapak Sulaiman. Ada binatang lain bagi tapak Sulaiman. Tak tahu siapa yang bagi nama dia. Siput. Itu bergantung hidup pada kitaran pasang surut untuk terus hidup. Kadang surut, kadang pasang, kadang surut. Itu bermanfaat yang besar pada binatang-binatang yang saya sebutkan tadi. Tanpa ada pasang surut, mati binatang-binatang ini ya sekalian. Wah, Allah ciptakan semua memberi manfaat kepada kita. Selain pergerakan pasang surut juga membantu untuk menstabilkan iklim yang ada di bumi. Arus laut kan biasanya dipacu ya Mas Kan ya oleh pasang surutnya yang berfungsi mengagihkan air panas ke seluruh dunia. Karena adanya pasang, air panas mengalir ke sebelah sana, yang sejuk sebelah sini. Sehingga pengagihan air yang bertemperatur tinggi dari situ menjadi merata. Dan ini benar-benar mempengaruhi iklim dunia. Sekarang pasang surut sudah tidak situ. Kutub nampaknya sudah mencair. Allah cipta kutub itu ais, tapi sudah mencair karena kesilapan kita. Jamaah rahimakumullah. Sangat banyak manfaat yang kita peroleh daripada disasirkannya matahari dan bulan. Selebihnya saya persilakan jamaah untuk mengkajinya. Karena ingat ayat ini ayat kauniyah, pendekatan ilmiah, akliyah, saintifik. Agar kita dapat merasakan kebesaran keagungan Allah dan sekaligus betapa besar nikmatnya untuk kita, mudah bagi kita untuk tunduk dan untuk syukur. Ayat ini yang sepatutnya diberikan portion lebih dalam kajian kita, dalam sentiasa di-highlightkan agar kita menyadari. Jangan bila sebut syukur, bila ada ya niaga untung syukur, naik jabatan bersyukur. Allahu Akbar, sikit sangat nikmat yang Allah syukuri. Kalau ingat nikmat ini, tak ada masa untuk tidak syukur sesaat pun. Itu saja. Kurang lebih dimuafakan. InsyaAllah jumpa ke yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.